Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesti Oktaliana dari BKIB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan instrumen BK. Di sini ada pengertian instrumen itu sendiri. Pengertian instrumen itu merupakan sebuah alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif. Ada prosedur pengembangan instrumen BK-nya. Menurut Anastasi, ada beberapa pertimbangan yang perlu mendapat perhatian para konselor dalam bimbingan dan konseling, antara lain yang pertama, yaitu instrumen yang dipakai haruslah yang terpercaya dan terandalkan. Pemilihan instrumen yang akan dipergunakan didasarkan atas ketepatan kegunaan dan tujuan yang hendak dicapai. Dan yang kedua, ada pemakai instrumen atau konselor bertanggung jawab atas pemilihan instrumen yang akan dicapai. Pemakaian instrumen harus dipersiapkan secara matang, bukan hanya persiapan instrumennya saja, tetapi persiapan klien yang akan mengambil tes itu. Klien hendaknya memahami tujuan dan kegunaan tes itu, dan bagaimana kemungkinan hasilnya. Keempat, perlu diingat bahwa tes atau instrumen apapun hanya merupakan salah satu sumber dalam rangkai memahami individu secara lebih luas dan dalam. Lalu di sini ada syarat-syarat instrumentasi yang baik. Yang pertama ada validitas tes. Validitas tes adalah ketepatan instrumen mengukur apa yang hendak diukur. Terdapat 4 macam validitas tes yang seringkali menjadi perhatian untuk menguji kualitasnya, yaitu yang pertama ada validitas isi, merupakan ukuran yang dipakai untuk mengetahui ketepatan dari suatu instrumen. Tes bisa ditinjau dari aspek isi, konten, atau materi. Yang kedua, ada validitas susunan atau konstruksi. Sebuah tes, instrumen, atau alat ukur dikatakan memenuhi validitas susunan atau konstruksi yang baik apabila susunan tes tersebut memenuhi syarat-syarat penyusunan tes yang baik. Yang ketiga ada validitas bandingan. Validitas bandingan sebuah tes ialah ketepatan suatu tes bila ditelaah menurut hubungannya atau korelasi terhadap keadaan yang sebetulnya dari siswa ketika pengukuran asesmen dilakukan. Dan yang keempat ada validitas ramalan, ialah ketepatan sebuah tes atau instrumen bila dilihat dari kemampuannya untuk meramalkan keadaan individu pada masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua ada reliabilitas tes, diartikan sebagai sifat konsistensi dan ketelitian sebuah tes atau alat ukur atau instrumen. Yang ketiga, ada daya beda dan tingkat kesukaran. Sifat tes yang berikutnya ialah daya pembeda atau diferensiasi tes atau tingkat diskriminasi tes. Daya pembeda tes merupakan kemampuan sebuah tes untuk memperlihatkan perbedaan-perbedaan sifat atau faktor tertentu yang terdapat pada siswa yang satu dengan yang lain. Yang keempat, ada keseimbangan tes. Sebuah tes yang baik mempunyai sifat seimbang. Keseimbangan merujuk pada tes terdapat semua aspek yang akan diukur. Tidak boleh tes hanya menumpuk pada suatu aspek tertentu sehingga hasil tes benar-benar sanggup mengukur apa yang akan diukur dan sanggup mengungkapkan apa yang sebetulnya harus diungkapkan.